Gusti Diming Ular yang telah menyampaikan butiran-butiran udara pada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Mustafa Kamal LC. Kepadanya dipersilakan dengan segala. Sallu ala Muhammad. Di Lampung dan debat tadi jam 7 pagi. Di Lampung debat jam 7 pagi, rumah yang satu, rumah yang kedua. Terakhir rumah yang ketiga calon. Alhamdulillah gue dah. Mudah-mudahan ya. Nah, Mang Dedi satu atau dua? Satu atau dua? Oh satu ya Allah sian amat. Oh 22 ya belum tua kalau kemarin itu mah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fassana bi khairi kitabin wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami manhaji dinin suri wa qala azza wa ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'matin. Terus kita baca alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'matin. Karena nggak ada lagi nikmat yang lebih besar kalau kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibu wa khaliluh adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil muttaqin imamil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama pasti takziman ya haqqi masayyihina, penghormatan untuk guru-guru kita. Ada Abuya Kiai Haji Baharuddin Abdul Jalil LCMA sebagai penasehat ya? Oh, pembina dari Siwak, silaturahmi warga Cempaka. Begitupun juga kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Turmuzi Abdul Jalil LC. Belum dipakai abu ya, dia belum pakai abu ya, belum pakai abu ya. Tapi udah tua juga dia. Kalau saya nggak salah mah 60 ya, maaf ya. 18 tambah 40 48 ya berarti sekarang ya. Alhamdulillah udah mau kepala 5. Keduanya ma'rufun, penasehat pembina pembina dan penasehat ini ma'rufun. Kita kenal, kita tahu syahsiahnya ya, yang memang insya Allah waktu beliau keduanya ini udah diwakafin untuk iman. Tuh ini waktunya diwakafin juga apa kayak yang hijau kayak, yang merah kayak, ya yang biru kayak, apa udah itu mah bukan riswah. Ya kalau kita milih mah urusan kita, milih dia kayak kagak, bodo amat. Kalau mau sedekah mau infak ya, itu mah bukan riswah. Ini mah nggak ada urusan sama pilihan. Mau di partai Gelora kayak, mau di partai apa sih itu kayak, Umat kayak, mau di partai apa lagi tadi, P3 kayak, ya kan? Ngasih aja, gitu maksudnya. Assalamualaikum. Itu 2 guru kita. Satu lagi Grandmasternya. Dia udah datang ya? Belum datang Bu ya? History Abu ya Kiai Haji Ubaidillahi Abdul Jalil. LCMA. Maka anallahu bituli hayati. Begitupun para alim ulama, nggak akan mengurangi rasa takzim saya pada mereka-mereka yang memiliki ilmu ya. Karena ada khususiahnya dia ya. Ada kedudukan yang mereka-mereka yang memiliki ilmu ya. Para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita juga yang masih luar biasa muda, yang insya Allah memang menjadi guru tetap dia mah ya? Iya, guru tetap di Siwak. Akhinal Fadil Kiai Haji nama siapa main? Imaduddin Abdul Jalil. Ubaidillah Abdul Jalil. Ini min abna'is saleh. Ini keturunan orang yang saleh. Amin. Kenapa? Karena memang punya didikan dari orang tua, dari kakeknya, didikan yang soleh. Semuanya pasti iktidaan wa ittiba'an li sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita rayakan bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
hari kek, bulan kek, tahun kek, siapapun yang berada di dalamnya pasti kecipratan kemuliaannya. Mau yang lagi nyalek dapat kecipratannya, mau yang nggak nyalek apalagi. Karena kalau yang nyalek ima-ima dia dapatnya. Kalau benar ya dapat, kalau kagak habis dia di pinggiran neraka. Nanti bawa nama umat sih, bawa nama umat. Ya, umat tuh. Baik-baik. Umat tuh. Baik-baik. Besok kita datang ke rumah Bang Miing. Bang, tolongin ini kok sembako naik mulu. Ah, dia ada tuh urusannya. Gitu kan ya Bang Miing ya. Kita doain semua mereka yang insya Allah ingin mendedikasikan dirinya untuk perkembangan umat, untuk persatuan umat, untuk kemajuan umat. Mudah-mudahan ya Allah diberikan ketetapan istiqomah. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ngumpul maulid. Tadi mungkin sudah diawali dengan baca maulid, ya. Terus juga baca Al-Quran. Terus juga tadi ada sedikit wejengan, ya kan, dari guru kita, termasuk juga wejengan juga dari Mang Dedi Miing Gumelar. TB berarti Bang. TB tuh bagus. Dedi Miing Gumelar. Tapi ma'rufnya, masyhurnya dibagi kan ya. Bagi tak dulu, ya kan? Miing. Nah, alhamdulillah baru ini saya ngeliat ya. Lama-lama umur baru ini. Ini. Iya, baru ini. Ngelihat sih ngelihat lagi di grupnya kan gitu ya, dibagi tok sama isi ketika dia memang jadi enggak dewan ngomongin ya, dewan vokal dia loh, vokal termasuk yang salah satu yang vokal. Mudah-mudahan vokalnya nggak berhenti sampai di sini, terus menyuarakan kebenaran. Yang ikut juga begitu, yang lain ini ya kan, calon-calon yang lain mudah-mudahan ya, suaranya jangan mendem, bela terus untuk persatuan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena besok yang jadi pemimpin semua kita jadi saksi buat mereka nih. Bener apakah? Kagak tuh, bebas lo, disaksiin lo. Lo nggak begitu aja. Pasti ada persaksian dari siapa? Dari yang dipimpin. Mudah-mudahan mereka ini, ya kan, Allah jaga Islam dan iman. Allah jaga vokalnya untuk terus menyuarakan kebenaran walaupun harus dikeluarin dari partai. Dia ketawa. Ya begitu kan? Resikonya begitu. Iya. Salah sedikit warning kan? Salah sedikit masuk KPK, selesai udah urusan. Mau gimana lagi? Mendem. Gak ada orang yang baru kemarin deklarasi langsung masuk namanya. Padahal udah 2012 kasusnya. Tetap masuk. Itulah. Politik ngeri-ngeri sedep. Walaupun Islam agama yang tetap memperhatikan hal yang demikian. Jadi udah disinggung sama Bang Miing. Tetap itu ada perhatian khusus, ya kan, siasatnya, syariah, ya kan, politik dalam Islam. Maka kita pilih pemimpin yang adil. Tuh, sedikit serempetan. Tapi intinya adalah malam ini berkumpul kita ngalap berkah, ngambil berkah. Berkah dari apa? Dari ilmu-ilmu yang guru-guru kita sampaikan. Karena Nabi sendiri ngarepin berkah. Nabi itu ngarepin berkah dari apa? Ngarepin berkah dari ilmu. Itu rame amat ya. Ngarepin berkah dari ilmu. Ya
Yang ngomong bukan saya, bukan. Nabi yang ngomong. Enggak ada keberkahan gitu. Ini Nabi pada diriku. Kalaulah enggak bertambah ilmu yuqarribuni ilallah yang bisa mendekatkan aku kepada Allah laburi kali. Enggak ada keberkahan pada diriku fitul Islam sizali kalium. Kalau hari itu enggak ada ilmu dari Jibril buat aku, enggak ada keberkahan itu hari. Itu Nabi masih ngomong begitu. Lah kita mancing aja mancing. Kalau kita mancing aja mancing, itu tadi kita guru kita. Dari jam 12 sampai jam 5, kadang kelewatan. Sampai besok pagi lagi dia baru pulang. Ngapain? Mancing. Makan angin. Makan mancing. Udah cukup. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya keluar itu. Iya. Haji Ubaidillah. Betul. Karena ilmu nggak ngenyangin. Ilmu nggak bakalan bikin kita kenyang. Nggak ada orang kenyang, manusia kenyang sama ilmu. Kalau sama makanan, ada yang kita kenyang. Kenyang kita. Bertahan, kenyang kita udah stop sampai di situ. Kalau ilmu mau enggak, minal mahdi ilalahdi. Kama annal ardo la tasba minal mator. Sebagaimana bumi enggak bakalan kenyang kalau disiramin air hujan. Itu ilmu. Maka enggak boleh berhenti nuntut ilmu. Apalagi udah ada alhamdulillah wadah. Jangan kalau yang datang untuk ini, kalau yang aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi Nabi nyinggung bahwasanya nggak ada keberkahan dalam suatu hari kalau beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak dapat ilmu dari Jibril. Nah apalagi kita umatnya kalau ninggalin ilmu. Maka dimanapun majelis taklim ramein. Jangan sekedar tadi kata Mang Dedi yang datang aki-aki, yang mudanya mana? Di mana yang majelis taklim duluan lah aki-aki datang. Mau seminggu sehari, mau sekali seminggu kayak mau setiap hari kayak, yang penting jangan sampai kita lepas daripada yang nuntut ilmu. Itu pesannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang gak ada kenyangnya. Nuntut ilmu gak akan bakal kenyangnya. Kama annal ardo la tasbah minal mator. Sebagaimana itu bumi gak bakalan kenyang terus diguyurin sama air hujan. Begitulah ilmu. Kalau kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sekarang lagi peringatin nih hari kelahirannya, dan Nabi buat statement bahwasanya beliau nggak akan ada keberkahan kalau dalam satu hari nggak ada ilmu yang datang untuk beliau. Untuk apa? Menambah kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, tanpa adanya ilmu. Enggak begitu aja kita bisa membedakan. Enggak mesti dengan akal semata kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Tapi mesti daripadanya ilmu. Bahkan kadang-kadang kalau hanya akal lo yang memahami, benar dia. Ngaco dia. Nah, sekarang kan banyak banget nih. Emang zamannya zaman fitnah. Ada aja orang yang masih menggunakan akal. Mas, orang yang merasa akalnya pintar, dia pelintir itu hadis, dia pelintir itu ayat Al-Quran demi kepentingannya.
Katanya Allah, wa qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir katanya. Besok orang-orang yang berakal jadi bodoh besok. Orang-orang yang punya akal yang sekarang pandai banget memelintirkan ayat-ayat Allah untuk kepentingannya. Hadis-hadis baginda Rasulullah SAW untuk kepentingannya hanya sebatas menggunakan akal karena mereka mungkin merasa akal mereka hebat, mereka adalah seorang cendekia, mereka adalah seorang yang ilmunya tinggi, tapi pada saatnya nanti mereka menjadi orang yang bodoh dan mengakui bahwa akal mereka tidak akan mampu menerima serat tanpa ada iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu law nasma'u aw na'qilu gitu ya Allah. Dan mereka semua nanti kalau gue dengar, andai kan benar-benar mau gue dengar dan diterima apa yang gue dengar dan benar-benar akalnya dipadu dengan keimanannya, maupun namin ashabis nggak bakalan dimasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah sekarang mau orang yang bangga-bangga sodorin aja itu ayat biar berpikir, nggak semata-mata ya kan hanya menggunakan perlu adanya dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus dari jenis kita. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Biar kita tahu siapa sosok saksiatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nasabnya. Nasab-nasab yang mulia, yang nggak bisa diragukan lagi kemuliaan nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ali baiti wa zurriyati. Nah sekarang orang main ragu-ragu. La ilaha. Ikutin aja guru-guru kita, apa sih? Apa ilah dia salah? Memberikan kemuliaan kalaupun salah tetap ada keberkahan untuk ikutin aja. Mudah-mudahan apa namanya ini? Jamaah siwak nggak ada yang begitu ya? Ada nggak begitu? Enggak, alhamdulillah. Ya ikutin aja yang gitu. Nasabnya jelas, kemuliaannya jelas. Karena Allah dengan min anfusihim, dari jenis kita sama-sama manusia, sama-sama manusia. Tapi kemanusiaan ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah jelas kesempurnaannya. Oh bedanya sama kita. Kalau Rasulullah mau udah jelas-jelas kesempurnaannya sebagai seorang manusia. Berbeda dengan kita, maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena tahu Muhammad bin Abdullah ini manusia yang sempurna yang aku utus untuk umat sampai akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah yang jadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah wa qudwah, bukan kita. Dan tak minta Nabi, Allah yang jadiin Nabi sebagai uswah wa qudwah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang memang menjadikan apa yang turun ya dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariatnya yang gharra, yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang mampu membedakan antara yang halal dan yang haram, kita ikut ittiba. Jadi maulid Nabi bukan sebatas, tapi bagaimana menambah kecintaan kita kepada baginda dan kepada syariat yang beliau bawa, syariat yang beliau perjuangkan. Hidupnya beliau sampai matinya beliau. Karena kalau anbiya itu nggak mati. Hayyun fi qabri. Hayyun fi qabri. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj
melihat siapa? Nabi Musa sedang sholat di dalam kubur, menunjukkan bahwasanya baginda pun sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kenapa? Karena memang benar jelas hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya penuh kebaikan. Sampai matinya penuh kebaikan. Hayati wa mamati kullu khair. Hidupnya baginda, matinya baginda, seluruhnya kebaikan. Karena kenapa Rasulullah melanjutkan ini hadis? Ya, Rasulullah melanjutkan ini hadis. Kalaulah memang aku dapat daripada umatku melakukan kebaikan, hamidullah. Nabi memuji Allah. Alhamdulillah umat gua masih menjunjung tinggi sari. Alhamdulillah kalau ada saudaranya daripada umatku ini kena bencana, mereka turut membantu. Paling enggak dong, sebagaimana sekarang saudara kita yang berada di Palestina. Allah mansurhum ya Amin. Allah mansurhum ya Rabb. Amin. Mereka saudara. Rasul tahu siapa umatnya yang mau bantu dengan doa doang. Nggak perlu bawa apa-apa, doa untuk mereka. Allah mansurhum ya Rabb. Amin. Tapi ada orang kita, ya Rabbana, aku jadi tanya di Islam kagak. Dia berbalik. Dia malah ngefit. Nah, dibedelin yang perempuan, dibedelin yang anak-anak, yang kakek-kakek. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Nah, Islam nggak perlu diajarin cara berperang. Tahu cara bagaimana kita berperang. Aki-aki walaupun ya aki-aki pak minggir lagi, lo ngapain kita perang, minggir lo gue selamatin. Yang hamil minggir biar anak lo berojol dah. Yang anak-anak minggir, lo jangan ikut-ikutan ini sama gua sama dia. Tuh kalau Islam mah tahu nggak perlu diajarin. Tapi ada sebagian dari kita yang memelintir hal yang demikian. Apakah ini nanti nggak diperlihatkan? Tu'raduna alayya, akan ditampakkan di hadapan Nabi perbuatan umatnya sebelum dibegal nanti dihisab yaumil qiyamah. Tampakin dulu. Kalau dia dapat kebaikan, hamidullah. Kalau Nabi dapati umatnya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kezaliman, istaghfirullah lakum gitu. Nabi mintain ampun buat kita. Mana ada Nabi yang mohon ampun buat umatnya melainkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sampai di mana cinta kita kepada beliau? Kalau syariatnya diinjak-injak, diam aja lo. Nggak ada gerakan hati ya Allah. Minta gerakan hati doang, ngucap kalau ngucap. Jangan dibiarin aja kayak kita baik aja lah. Lo kenapa? Tunjukkan, Allah hanya ingin tahu sampai di mana keimanan kamu ketika melihat syariat Allah dikecilin, diinjak-injak. Nah, Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Belum keuji kita. Belum keuji sampai di mana kita mau ngangkat senjata. Nggak perlu deh ngangkat senjata. Ada aja iman kita ya. Kenapa itu orang begitu sama Al-Quran? Ya kenapa begitu sama syariat Allah? Begitu aja. Udah masuk kita dalam kategori ini kagak, biarin aja dah, bukan urusan kita itu mah. Urusan kita itu man lam yahtama bi amri muslim falaysa minna. Orang yang nggak mau perhatian dengan perkara orang muslim bukan dari kita, kata Nabi. Mau kata apa lo? Nabi yang ngomong, lo mau sadar. Ayo dong. Enggak kita doang, ulamanya juga. Biar kata di belakang saya baik ulama juga. Ulama juga harus begitu.
tetap menyuarakan kebenaran walaupun harus ditinggal sama jamaahnya. Sekarang kan kagak. Ya ilaha illallah, ulama nyerempet, kerjaan ngapain lu? Nasehatin aja para orang umaroh. Wujudnya kita ulama biar bisa menasehati umaroh nih besok nih. Ya, jadi nih nasehatin dia banyak ya. Yang penting ada bekal. Nah, Mang Miing siapa yang nggak tahu? Udah ketes keislaman, udah ketes keimanan, lihat aja. Udah sholat subuh keliling dia. Nggak ada yang dilihat melainkan akiah. Dia berpikir ya Allah kenapa begitu? Oh kalau begitu gue datang ke Siwa. Ya, ayo besok Siwa nih dana kumpulin besok jamaah buat sholat subuh berjamaah. Cakep ya itu? Minta. Bentar Min. Ya main-main juga, gitu maksudnya. Lah saya tiket kapal belum bayar itu ya. Jadi benar ya. Ini lah nggak bisa. Sekarang coba lihat, banyak banget penjilat. Ukurannya apa ukuran? Allah pengen ngetes. Bukan Allah nggak tahu. Lo jangan katakan Allah Maha tahu. Liya'lamal ladzina amanu minkum. Allah pengen tahu sampai di mana iman kamu menghadapi hal yang demikian. Bukannya Allah yang punya agama, Allah yang melindungi. Iya, gue paham itu mah. Tapi kita selaku pemeluk agama Islam, sampai di mana perhatian kita kepada agama? Begitu maksudnya. Ini kan ada ulama yang, ya Romani ngapain sih kalau pakai demo-demo, entah juga Allah yang jaga. Iya, gue tahu Allah yang jaga. Emang lo kenapa? Gue pengen aja berhadapan untuk alamat. Kalau dikasih waktu mah. Dia emang kenapa? Nggak boleh? Boleh. Selagi memang li'ila'i kalimatillahi. Selagi memang untuk niatnya mengikhlaskan kalimat Allah. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sepuluh ya, tegang lama sih seru amat ini ya. La ilaha illallah. Bisa kita geregetan kadang-kadang melihat fenomena yang ada sekarang banyak. Inilah akhirnya. Makanya bekal kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Roh, tumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu yang besok kita bisa persiapkan, ada cinta. Selamat kita. Ada cinta aja. Gak usah muluk-muluk, cinta aja kepada syariatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita rame-rame minum ya hautnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang pada momen-momen kayak gini lah kita bisa ngeluapin isi hati. Ya Allah, melihat yang sana begini, melihat yang sana begini. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ayat setengahan ayat, tapi ada dua perintah. Perintah wa'atasimu untuk segera dilakukan, dikerjakan, ditunaikan, dan itu merupakan amanat. Dan perintah untuk menjauhkan tafarruq. Setengah ayatnya, nggak sampai kamil itu ayat, tapi ada dua di situ. Ada amar, ada nahi. Amarnya adalah wa'atasimu bihablillahi jami'an. Nahyunya wala tafarruq. Setengahan ayat itu ada dua beban yang ada di pundak kita. Di pundak siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di mana dia menjaga persatuan dan sampai di mana dia pengen benar, ya kan, nggak mau namanya berpecah. Nggak bisa. Karena hablullah itu mamdudun minas sama'i ilal ardh. Talinya Allah diulurin dari langit sampai ke bumi. Siapa yang mau megang itu tali? Yang megang itu tali selamat dunia akhirat. Apapun bentuknya akan selamat dunia akhirat. Mau urusan suami istri kek, mau urusan bersosial kek, ya kan? Baik itu interaksinya politik apapun dan yang lainnya, kalau memang udah pegangannya, ya kan, hablullah
hilmatin, yaitu Al-Quran, satu mukjizat yang sampai yaumul kiamah nggak akan pernah habisnya. Satu itu dipegang selamat dunia akhirat. Haji. Dan itu perlu apa? Perlu ilmu. Maka kalau perlu ilmu, yuk ramein majlis taklim yang ada di wilayah-wilayah di kembang. Jangan di sini aki-aki mulu. Saya pengen siwak besok, ya kan isinya anak muda semua. Insya Allah. Kalau udah dibina hatinya dengan Islam, tambah kecintaannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, insya Allah kita bisa membedakan mana pemimpin yang harus kita jadikan seorang pemimpin. Dan mudah-mudahan doa silahul mukmin, senjatanya yang paling pas buat kita saat ini adalah doa banyakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah masing-masing dari kita ditetapkan siapa pemimpin kita nanti yang akhirnya membawa umat kepada kecintaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, nggak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kan, sekali lagi kita minta di malam hari ini mudah-mudahan Allah tetapin iman kita, Allah tetapin Islam kita, tambahin kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup dan insya Allah beliau menyaksikan kita, dengan bahwasanya kita kumpul saat ini lain nggak bukan karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan niatan kita secara istiqomah untuk bisa menegakkan kalimatullah yang ulia, kalimat Allah yang paling jelas, yang paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.